Shalom buat kita semua. Halo, apakah semuanya baik-baik saja? Ya, saya lihat mukanya agak keriput hari ini. Ya, saya tahu bahwa semua kita menghadapi yang namanya masalah, ya. Ada pergumulan, ya. Tapi perlu saudara ketahui bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Ya, coba kasih senyum dulu kanan kirinya. Senyum yang termanis dong ya. Ya. Saya lihat senyum istri saya, woi. Buat meleleh saja ya. Senyum Bu Teti juga, ya. Memang guru menurung ini kalau senyum, wih. Buru menurung ya. Oke, hari ini harusnya Vision Sunday ya. Vision Sunday. Hari ini saya akan menyampaikan satu pernyataan ya. Pernyataan visi buat gereja AFJF ke depan. Ya, setelah sekian lama. Setelah sekian lama saya mengembalakan di tempat ini, saya bergumul, ini apa yang kita mau kerjakan buat gereja ini? Apa yang menjadi kebutuhan jemaat? Ya. Saya bergumul setiap hari, Tuhan berikan saya sesuatu sehingga saya dapat memimpin ya gereja ini, dapat mengembalakan gereja ini ke depan dengan tuntunan yang sangat jelas, ya, tidak kabur. Ya, saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana supaya ke depan sungguh gereja ini memiliki tujuan dan visi yang jelas. Ya. Apakah penampilan saya oke hari ini? Oke ya. 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 Kemarin istri saya bilang, Pak, saya mau belikan Papa baju batik baru satu lah gitu. Ya. Walaupun sebenarnya duit saya juga gitu. Tapi saya sangat menghargai, berterima kasih ya. Karena kalau tanpa approval dari istri juga nggak bisa beli baju gitu ya. Ya. Saya bacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sepanjang nggak sampai mungkin 40 menit ke depan kita perhatikan dengan baik-baik ya firman Tuhan ya. Kita diberikan waktu 7 hari dalam seminggu. Di mana satu hari adalah hari Sabat yang Tuhan ciptakan ya. Hari Sabat khusus Tuhan ciptakan supaya apa? Supaya kita bisa beristirahat ya. Dari kesibukan kita selama 6 hari, satu hari Tuhan beri waktu untuk kita beristirahat. Ya, roh kita bisa beristirahat. Nah, dalam jangka waktu ya 2 jam mungkin dalam ibadah ini kita memakai kesempatan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk kita diberkati, untuk memuji Tuhan, untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 ya. Saya percaya bahwa gereja adalah salah satu institusi yang didirikan oleh Tuhan. Atas idenya ya, atas idenya Tuhan. Selain gereja juga ada keluarga, tapi khusus pada hari ini saya bicara tentang gerejanya Tuhan ya. Tidak hanya sekedar institusi ya.
Bahkan Yesus menyebutnya gereja adalah sebagai calon mempelainya. Ya, gereja bukan hanya sekedar gedung atau organisasi sosial di mana setiap minggu kita datang ke tempat ini, pulang, minggu depannya datang lagi. Tidak hanya sekedar seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja adalah saudara dan saya, jemaat yang menjadi calon mempelai Kristus. Jadi yang kita bangun bukanlah gerejanya, bukanlah gedungnya, bukanlah gedung yang kita mau bangun, tapi manusia yang ada di dalamnya, yaitu saudara dan saya. Saya juga percaya bahwa gereja AFJ Batam adalah juga sebuah institusi, yang didirikan oleh Tuhan sendiri lewat para pemimpin gereja yang terdahulu. Gereja AFJF, foundernya Pastor Jimmy Entoro bersama dengan tim apostolik sudah meletakkan dasar. Tuhan bekerja lewat pemimpin-pemimpin gereja kita, untuk meletakkan dasar yang kuat di atas gereja AFJF. Setelah gereja AFJ Batam didirikan, diletakkan sebuah dasar, selanjutnya firman Tuhan katakan begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi gereja AFJ Batam, atas idenya Allah, melalui pemimpin gereja terdahulu, dibuatlah dasar, dibuatlah dasar, didirikanlah dasar, dibentuk dasar untuk gereja AFJ Batam. Nah sekarang tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bagaimana saudara dan saya harus sama-sama memperhatikan bagaimana kita membangun di atas dasar gereja AFJ Batam yang sudah didirikan oleh para pemimpin gereja kita yang terdahulu. Perhatikan kata bagaimana tiap orang membangun. Ada kata membangun, bukan menghancurkan apalagi merusaknya. Setiap kita memiliki kewajiban untuk membangun di atas dasar yang sudah diletakkan oleh para pemimpin gereja kita terdahulu. Gereja ini akan bertumbuh tergantung bagaimana saudara dan saya secara bersama-sama membangunnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam membangun gereja kita juga harus memiliki yang namanya blueprint. Cetak biru. Blueprintnya adalah dalam bentuk visi. Gereja AFJF secara global itu visinya sudah memiliki visi yang sangat jelas. 10 visi, yang selaras dengan pernyataan misi AFJF Global, yaitu people is our mission, connect with God and make disciple. Kalau saudara nanti belajar, saudara akan tahu apa yang saya maksudkan tadi. Apa yang saya maksudkan tadi. Blueprint itu adalah cetak biru. Seperti saudara dan saya kalau membangun sebuah rumah, gambarnya itu sudah ada. Gambarnya itu sangat jelas. Rumahnya tipe berapa, kemudian bagaimana pondasinya dibuat, dengan bahan material yang seperti apa. Kemudian di mana letaknya pintu masuknya di mana, ruang tamunya di mana, ruang tidur di mana, jendela di mana. Nanti catnya warna apa, ketebalan dindingnya seberapa, material yang dipakai batu bata atau batako dan lain sebagainya, atapnya spandek dan lain sebagainya. Itu sangat jelas. Gambarnya itu sudah ada.
Dan ketika tukang dikasih tahu, ini rumah ini yang saya mau bangun, tukangnya tahu jelas apa yang mau dibangun. Apa yang mau dikerjakan oleh tukangnya itu sangat jelas. Karena gambarnya sudah ada. Lain halnya kalau tidak ada gambar, tukangnya tidak tahu. Ya, mungkin suka-suka dia, nanti nggak sesuai dengan yang memiliki rumah. Ini bukan begini rumahnya jadinya, gitu ya. Saya maunya rumah ini rumah mewah, tapi kenapa rumahnya jadi begini? Materialnya nggak jelas, gitu ya. Amburadul semuanya. Jadi penting sekali ada blueprint, ada desain, ada gambar terlebih dahulu sehingga segala sesuatu yang dikerjakan menjadi sangat jelas. Siapapun yang mengerjakannya menjadi sangat jelas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Sehingga semua orang yang melihat gambar itu paham betul bagaimana dia harus mengerjakan. Semua tukang, ya, mungkin ada beberapa tukang, tidak satu tukang. Semua tukang dikumpulkan ketika dia melihat bagian atapnya, dia melihat atapnya seperti ini. Dia sangat jelas apa yang harus dikerjakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Memiliki blueprint atau visi sangatlah penting. Karena itu yang akan memberikan kejelasan buat saudara dan saya dalam melakukan segala sesuatu, ya, untuk membangun gereja ini. Memahami blueprint ini kita akan dituntun secara bersama-sama, ya, ke arah tujuan yang sama. Ya. Ada yang masih ingat apa yang menjadi 10 visi gereja IFGF? Angkat tangan. Ada yang mau menyebut? Saya kasih hadiah. Ya. Ya, jadi ada pribadi yang berdoa, penuh kuasa, menyembah, ya, worship. Ya. Kemudian bersatu dalam ikatan perjanjian, covenant. Ada sebagian kita mungkin bingung nih apaan sih gitu ya. Ya, nanti saya akan kasih tahu ya. Berakar yang kuat di dalam firman, ya. Pribadi yang mempunyai misi dunia. Pribadi yang seimbang, house of balance, house of giving, pribadi yang memberi, ya. Pribadi yang unggul, excellent, dan pribadi yang dengan kepemimpinan yang ahli dan wani, ya, leadership. Itu 10 visi daripada gereja IFGF. Nah, bagaimana dengan gereja IFGF Batam? Apa yang mau kita kerjakan, ya? Agar selaras dengan visi IFGF global. Apa yang mau kita kerjakan ke depan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Perhatikan dengan baik-baik ayat 1 firman Tuhan, ya. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Efesus, ya, juga kepada jemaat IFGF Batam pada khususnya, ya, bahwa ialah yang memberikan
baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Selama tahun 2023 ini, kita gereja AFJF Batam telah membuka banyak kesempatan, ya, membuka kelas discipleship journey, ada kelas camp, kelas grow, ya, ada kelas shop, kelas leadnya belum sampai, ya, tahun ini belum kemungkinan nggak bisa kita kerjakan, tapi itu akan kita kerjakan di tahun depan, ya. Dan di kelas, nah ini saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan gambar kita lagi ngerumpi, ya. Ya, ini bukan kita lagi ngurus. Kita itu lagi belajar semua. Ya. Semua kita lagi belajar. Dalam kelas KAM kita diajarkan tentang keselamatan yang menjadi dasar sebagai kekristenan kita. Tentang baptisan air, kenapa kita harus dibaptis selam. Paling tidak kita harus tahu apa itu baptisan. Kenapa kita harus dibaptis. Ya. Siapa Roh Kudus. Kemudian diajarkan tentang ikatan perjanjian, covenant dengan gereja, kenapa harus ada covenant. Dan kemudian ada juga pelayanan pelepasan di dalam kelas KAM. Ya, kalau yang sudah ikut kelas KAM pasti paham apa yang saya omongkan. Ya, oleh sebab itu setiap kita, saya memberitahukan, saya berharap, saya berdoa, setiap kita yang belum pernah ikut kelas, kita semangat, ya, dengan bersemangat, dengan antusias kita mau ikut kelas untuk tahun berikutnya kalau dibuka, ya. Setuju? Ya. Kemudian di kelas grow juga, di dalam kelas grow kita diajarkan tentang misi gereja tadi yang saya sebutkan tadi, people is our mission, connect with God and make disciple. Belajar tentang apa yang menjadi visinya 10 vision tadi, ya. Kemudian nilai-nilai di dalam AFJF dan kemudian ada juga DNA AFJF, ya. Saudara yang nggak pernah ikut pasti bingung, ini ngomongin apa sih gitu, ya. Oleh sebab itu, ayo kita akan terus belajar Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Di dalam kelas SEP, ya, ada 22 orang yang ikut, puji Tuhan. Ya. Besok kita akan menyelesaikan terakhir tentang tes karunia, tes kepribadian, ya, tes minat dan bakat. Terakhir pertemuan dari kelas SEP, sehingga kita tahu ini Tuhan kasih saya karunia apa. Ya. Kemudian tahu tentang kepribadian kita. Saya tipenya orangnya, pribadiannya begini, kelemahan saya begini. Ketika kita tahu kelemahan kita, kita tahu cara memperbaikinya. Nah itu diajarkan di dalam kelas shop Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar banyak. Ya. Kita belajar banyak di gereja ini sepanjang tahun 2023 Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ada juga yang menyusul, ya, yang menyusul ikut kelas KAM. Ya, dengan semangat setelah ibadah ikut kelas KAM. Semua antusias Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita gereja AFJF Batam, ya, guru-guru, para pengajar, pemberita Injil, ya, pengkhotbah seperti saya, ya, gembala-gembala, ada CGL, care group leader, CTL, nanti saudara tambah bingung kalau nggak ikut. Ya ini CTL apaan sih, CGL apaan sih gitu ya. Care group leader, core team leader, ya ada coach, saudara pasti bingung kalau nggak ikut di dalam care group. Nah kita mau sama-sama bertumbuh Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Di dalam care group ada diberikan gembala-gembala kecil sebagai perpanjangan tangan daripada gembala di tempat ini. Ada pengajar-pengajar, banyak yang sudah bisa mengajar di tempat ini. Ya, banyak dulunya mungkin tidak tahu bagaimana harus mengajar. Dan saya melihat sekarang
setiap banyak orang yang punya potensi untuk mengajar, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kepada kita gereja AFJ Batam, ya, seorang pengajar, guru, ya, pengkhotbah, gembala-gembala, ya. Tujuan Tuhan untuk menempatkan gembala, pengajar, pemberita Injil, tujuannya apa? Ya. Tujuannya apa? Ayat firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-12. Tadi firman Tuhan katakan begini, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Memperlengkapi. Artinya dulu tidak lengkap dan kemudian diperlengkapi lewat proses yang namanya belajar. Ya. Saudara dan saya dibekali pengetahuan tentang firman Tuhan. Saudara dan saya dibekali tentang bagaimana melayani Tuhan dengan benar. Saudara dan saya diajar bagaimana berkomunikasi satu dengan yang lain, ya. Dan banyak hal lagi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, diajar lewat pembekalan. Nah, setiap kita perlu dibekali, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana membangun karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Itu tidak terjadi lewat doa-doa saja. Tapi kita juga harus sama-sama melewati yang namanya proses, yaitu belajar. Ya. Ada pepatah katakan begini, semua guru dulunya adalah murid. Semua pemenang dulu adalah pecundang. Semua pakar dulu adalah seorang pemula, tapi mereka semua telah melewati jembatan yang sama, ya, yaitu yang disebut dengan belajar. Ya. Seorang guru itu tidak lebih daripada muridnya. Setelah muridnya belajar, suatu saat juga dia akan bisa menjadi guru. Ya. Seperti halnya yang terjadi di AFJ Batam. Ya. Apa tujuan kita untuk diperlengkapi? Apa tujuan kita belajar? Efesus 4 ayat yang ke-13 katakan begini, untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kesatuan iman. Ya. Semua jemaat AFJ Batam saya percaya dengan kita memiliki iman yang sama bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya. Tidak ada di sini yang percaya Tuhan Yesus tapi juga percaya kepada hal yang lain. Ya. Kesatuan iman, kita punya iman percaya yang sama bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Ya. Kepada kita perlu diperlengkapi agar kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tidak cukup hanya percaya saja, tetapi kita juga harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus, tentang anak Allah. Sehingga sungguh kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita terjadi bukan begitu saja, tapi lewat pembelajaran, ya, lewat pembekalan. Kita dapat melakukan kebenaran setelah kita dikasih tahu apa itu kebenaran. Ya. Kita tidak dapat melakukan begitu saja, tapi dikasih tahu terlebih dahulu bahwa inilah kebenaran, baru kita bisa melakukan yang namanya kebenaran. Tujuan kita diperlengkapi adalah untuk mencapai kedewasaan penuh. Ada fase-fase di dalam kekristenan kita yang harus kita lewati. Ya. Sebelum kita mencapai tingkat kedewasaan penuh. Sebelum kita menjadi orang dewasa. Sama seperti halnya kita sendiri. Begitu lahir kita tidak langsung menjadi orang yang dewasa. Semuanya mengalami yang namanya proses, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Bahkan
dewasa itu tidak tergantung daripada umur saudara, umur saya. Untuk menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Ya, kalau dewasa umur aja kita perlu tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan. Saudara menjadi orang yang dewasa secara umur. Ya, tapi untuk menjadi dewasa, kerohanian kita perlu dibekali, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita perlu dibekali. Tadi yang saya bilang ada fase ya sebelum menjadi dewasa, fase anak-anak. Di mana fase ini kita tergantung kepada orang lain. Fase anak-anak, makanya kita diajar, ada guru-guru yang mengajar karena memang kita perlu orang lain yang mengajarkan kita. Ya, seperti halnya mungkin waktu kita anak-anak untuk berterima kasih kita mesti diajar, ayo ucapkan terima kasih setelah kita dikasih sesuatu sama opung mungkin ya. Dikasih hadiah ulang tahun, ayo bilang mau liate, bilang terima kasih, dikasih tahu, ya. Kemudian tidur juga harus dikasih tahu. Kemudian sikat gigi harus dikasih tahu, kamu harus sikat gigi. Semuanya mesti dikasih tahu. Itu namanya fase anak-anak. Ya, semuanya mesti diingetin. Ayo memberi, mesti kasih tahu. Kembalikan perpuluhan, dikasih tahu, ya. Harus melayani, dikasih tahu, diingatkan senantiasa, ayo datang beribadah, diingatkan senantiasa. Nah itu dalam fase anak-anak, diingatkan selalu, dikasih tahu. Ya, kenapa hal itu terjadi? Karena memang fasenya begitu. Dalam fase anak-anak harus dikasih tahu, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Dalam fase ini kita perlu belajar banyak, supaya apa? Ya, dalam Efesus 4 ayat yang ke-14, dalam fase anak-anak kita perlu belajar banyak, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kenapa? Dalam Efesus 4 ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Kita tidak mau berada senantiasa di dalam fase anak-anak ini, ya. Menjadi anak-anak. Anak-anak gampang ditipu, gampang diombang-ambingkan. Kata firman Tuhan supaya tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Kita tidak mau berada di dalam fase ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kita tidak mau berada di dalam fase ini. Di dalam permainan palsu manusia, ya, khususnya akhir zaman ini, ya. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang dulunya sebagai sesuatu yang tidak normal dan kemudian pada saat ini saya melihat dinormalisasi, ya. Dinormalisasi. Karena apa? Karena kita tidak tahu kebenaran. Akhirnya yang dulunya dosa dinormalisasi, dianggap tidak dosa lagi sebagai sesuatu yang wajar saja, yang normal. Kan bahaya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Bahaya kalau begitu kita terus berada di dalam fase di dalam fase anak-anak, ya. Fase dewasa, ya. Jika seorang belajar dan kemudian diperlengkapi, kemudian dia milih untuk belajar, ya, dan menjadi dewasa. Menjadi dewasa itu pilihan. Gereja memberikan fasilitas, dibuka kelas. Tujuannya apa? Supaya kita diperlengkapi dan menjadi orang yang dewasa penuh, ya. Pilihannya saudara dan saya mau ikut belajar atau memilih tidak ikut belajar. Kita mau bertumbuh, tidak terus menjadi anak-anak saja, ya. Orang dewasa itu sudah bisa mandiri, tidak perlu lagi dikasih tahu, tidak perlu lagi diingatkan, ya.
Tidak perlu lagi dikasih tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih, bagaimana harus memberi, bagaimana harus mengembalikan persepuluhan, bagaimana harus sikat gigi. Tidak harus dikasih tahu. Karena apa? Karena dia sudah tahu. Orang dewasa itu orang yang sudah tahu kenapa dia harus melakukan itu. Kenapa dia harus melayani. Tidak dipaksa-paksa. Tapi dia tahu, dia paham, dia mengerti, orang yang dewasa paham, mengerti kenapa dia harus melayani Tuhan. Kenapa dia harus memberi, kenapa dia harus menolong orang. Ya, kenapa dia harus mengembalikan persepuluhan. Dia tahu, dia paham kenapa dia harus melakukan itu. Bukan karena diingatkan tadi ya, tapi karena dia sudah memahami kebenaran. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kenapa dia harus sikat gigi? Dia sangat paham sekali kalau tidak sikat gigi, giginya menjadi busuk. Ya. Jadi dalam fase tingkat kedewasaan kita memahami kenapa kita harus melakukannya. Ya. Kita tidak lagi ditegur, kita tidak lagi dikasih tahu terus, diingatkan terus. Ya. Efesus 4 ayat ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Orang yang dewasa adalah orang yang bertumbuh secara nyata, ya, dan kemudian dia dapat berpegang teguh kepada kebenaran. Ya. Dia sudah mengerti kebenaran dan dia bisa berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan. Tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Banyak hal yang dapat membuat kita tersesat, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya sebagai gembala di tempat ini, saya rindu agar kita semua bisa bertumbuh bersama-sama, ya, dan terus dibangun. Bagaimana cara membangunnya? Yaitu lewat pembekalan. Gereja ini akan menjadi pusat pembekalan bagi siapa saja yang mau belajar, bagi siapa saja yang mau menjadi dewasa secara rohani. Ya. Siapa yang mau? Ada? Semua mau ya? Dalam 2-3 tahun, mungkin 5, mungkin 10 tahun ke depan, saya akan melihat proses demi proses, kemajuan demi kemajuan di gereja ini, ya. Sampai kita melihat bahwa jemaat mengalami yang namanya pertumbuhan. Setiap kita mengalami yang namanya kedewasaan, ya. Yang terlebih penting lagi ketika kita dewasa, baru kita bisa menghasilkan buah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Saya dalam tahun-tahun ke depan akan memperbanyak kelas, ya. Tidak hanya kelas CAM, discipleship journey, ya. Tapi juga pembekalan yang lain. Ya, apakah itu soal keuangan, apakah itu soal bagaimana supaya keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Kita tahu menangani generasi anak-anak kita, bagaimana cara menangani mereka, ya, bagaimana mengelola rumah tangga, ya, dan lain sebagainya. Kita akan banyak belajar, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Siap atau tidak siap, ya. Selama kita hidup, kita akan diperhadapkan yang namanya banyak masalah dan tantangan ke depan. Kita harus menjadi orang-orang yang relevan, ya. Ketika kita diperbekali, kita tahu, maka masalah silahkan saja, boleh datang permasalahan itu. Tapi kita sudah menjadi orang yang dibekali. Kita tidak bingung lagi ketika kita menghadapi masalah. Tapi kita tahu betul apa yang harus kita lakukan ketika permasalahan itu boleh datang. Kenapa? Karena kita sudah dibekali oleh pengetahuan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Tapi semua itu perlu kerja keras, perlu doa dari Bapak Ibu sekalian, ya. Perlu komitmen dari setiap kita. Saya perlu banyak pengajar-pengajar, ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, saya tahu setiap kita ini punya potensi,
kita belajar dari kelas setiap kita Tuhan lahirkan ada di dunia ini tidak begitu saja. Tuhan sudah taruhkan potensi dalam setiap kita. Ya. Ada mungkin yang punya minat, yang ada punya karunia untuk mengajar, ya. Terbuka kesempatan yang selebar-lebarnya di tempat ini mengajar dalam bidang dan skillnya yang dimiliki, ya. Sehingga apa yang Tuhan pertaruhkan di dalam kehidupan kita itu bisa menghasilkan buah ketika kita mengimpartasikannya, ketika kita mau berbagi kepada orang lain. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Saya perlu banyak orang di tempat ini yang memberikan hati, yang memberikan tenaganya untuk mengajar, ya, terutama untuk ikut di dalam pembelajaran, pembekalan, ya. Saya akan sangat bersukacita sekali ketika termasuk saya sendiri, ya, melihat kita menjadi orang-orang yang secara rohani semakin hari semakin bertumbuh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Orang yang dewasa rohani akan berdoa setiap saat. Kita sering berdoa, Tuhan, saya punya masalah begini, ya. Maunya sih kita, Tuhan langsung selesaikan masalahnya apa, langsung selesaikan. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti, paham prosesnya Tuhan. Kadang-kadang kita disiapkan kelas, kita disuruh belajar dulu dong. Ini diperlengkapi dulu, baru masalahnya akan selesai. Tapi kadang-kadang kita mau masalahnya langsung diselesaikan. Ya. Kadang-kadang harus ada proses yang harus kita lewati dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Masalah keuangan, masalah kehidupan rumah tangga, permasalahan kita dengan anak-anak. Ya, kalau saat ini saya mungkin hanya bisa berdoa saja, berdoa, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara juga perlu belajar, ya, perlu belajar bagaimana menanganinya, ya, menanganinya. Dan semua yang saya sampaikan tadi saya dapat simpulkan bahwa gereja harus menjadi relevan di sepanjang musim. Artinya gereja mampu menjadi jawaban dalam setiap tantangan dan kebutuhan di setiap musim kehidupan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Gereja ini akan menjadi pusat pembekalan. Setiap orang yang datang dengan letih lesu, ya, setelah melewati proses pembelajaran pembekalan, ya, mereka mendapatkan kelegaan. Kan firman Tuhan bilang begitu, datanglah, ya, yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, tidak begitu saja terjadi, tapi lewat pembekalan, ya, kita akan mendapatkan yang namanya kelegaan karena kita sudah tahu jelas apa yang harus kita kerjakan ketika kita menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Mereka dapat dan sanggup menghasilkan buah yang baik. Kita mampu menolong orang, kita mampu menolong orang lain, ya, kalau kita punya sesuatu, ya, untuk menolongnya. Kita membantu orang secara finansial kalau kita punya uang, ya. Kita bisa membantu memberikan solusi kepada orang kalau kita sendiri sudah tahu, ya, sudah diperlengkapi. Kita tidak bisa membantu orang dengan apa yang tidak kita punya, tapi membantu orang dengan apa yang kita punya. Tapi kalau kita punya skill, kita punya pengetahuan yang banyak, kita bisa membantu banyak orang, ya. Sehingga sungguh mulai dari kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan gereja ini juga bisa menjadi berkat, ya. Dan yang terakhir adalah apapun itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk pemimpin-pemimpin gereja, tapi semua yang kita lakukan dalam visi yang saya sudah jelaskan tadi adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak lagi menjadi anak-anak, tapi kita mau menjadi orang yang dewasa secara rohani. Tidak terjadi begitu saja, tapi lewat belajar
dan pembekalan. Gereja memberikan fasilitas untuk semua itu. Sekarang kuncinya adalah saudara mau, saudara bersedia atau tidak. Ya. Ku